Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Sebelumnya saya mendapatkan referensi dari Google dan ada dua referensi. Yang satu dari materi yang saya ringkas dan yang satu dari Google. Secara bahasa, iman berasal dari kata imana yakmunu imana, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, tasyadikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalu arkan. Atau dalam hadis yang lain itu disebutkan tasyadikun bil qalbi, meyakini dalam hati, qaulun bil lisani diucapkan dengan lisan atau perkataan, amalum bil arkan diwujudkan dengan perbuatan. Iman itu juga butuh pembuktian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'arraqiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukunlah berserta orang-orang yang ruku. Sementara berdasarkan kata, iman artinya memperbaiki dengan hati, mengatakan dengan ucapan, dan difitrahkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah ialah mempercayai dalam hati, mengatakan dengan ucapan, dan difaktakan dengan fitrah perbuatan bahwa Allah ada dengan semua sifat dan kemuliaannya. Iman dapat diibaratkan seperti bangunan. Bangunan apabila memiliki tiang yang kokoh dan kuat, maka bangunan tersebut tidak akan runtuh. Tetapi sebaliknya, jika bangunan tersebut tidak memiliki tiang, maka bangunan tersebut akan runtuh. Oleh sebab itu, sholat merupakan tiangnya agama, karena sholat posisinya menguatkan agama. Adapun hikmah beriman kepada Allah, yakni menambah kepercayaan. Kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua objek dan menciptakan kita yang masih hidup hingga sekarang. Jadi kita patut bertambah percaya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya. Lanjut, menenteramkan hati. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 diuraikan bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi lebih tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 44. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seseorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Selanjutnya, menghadirkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka akan menjadi damai. Niscaya hidup akan lebih bahagia dan persoalan menjadi lebih ringan dan mudah karena dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya. Rukun iman kepada Allah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Tingkatan mengimani Allah atau tauhid yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama, taklid. Taklid secara umum adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Namun, untuk kasus iman kepada Allah ialah taklid atau mengikuti orang tua. Karena saat kita masih belum bisa menemukan dasar atau ilmu dalam iman kepada Allah, alangkah lebih baiknya jika kita mengikuti orang tua kita yang sudah paham soal iman kepada Allah. Dan itu sebagai cara agar kita juga bisa belajar tentang ilmu agama
dan lain-lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki berguna untuk menemukan bukti yang dapat meyakinkan kita tentang iman kepada Allah, tentang keberadaan Allah contohnya. Dan semua yang dapat meyakinkan kita tentang iman kepada Allah. Namun, ada satu lagi bukti tentang ilmu yang kita miliki dan yang Allah miliki, yaitu sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, pasti ada sebagian hal yang kita tidak ketahui, namun berbeda dengan Allah. Allah mengetahui semuanya, Allah paham, Allah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, padahal kita tidak mengetahui. Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Yang ketiga, selalu diawasi oleh Allah. Bila kita tidak menerapkan keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita, maka kita akan menjadi hamba yang pelupa akan pengawasan Allah. Karena kita mengira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Seperti saat kita sedang berbohong, berdusta, berzina, dan hal-hal buruk lainnya. Itu kita lakukan karena kita tidak memiliki keyakinan bahwa Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Dan pada umumnya, orang yang telah melakukan kebohongan maka ada kecenderungan untuk melakukan lagi dan lagi. Mungkin bagi yang melakukan kebohongan atau dusta, baik itu kecil maupun besar, lupa bahwa Allah sedang mengawasi kita, seperti yang tertulis pada imannya. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'akum wala juldukum walakin tonantum innallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Yang artinya, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Fusilat ayat 22. Allah menciptakan telinga, mata, dan kulit bertujuan agar menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan selama di dunia. Seperti firman-Nya dalam Quran Al-Fusilat ayat 20 yang artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi bila ada dari kita yang terkadang masih suka berbohong atau berdusta, baik dalam hal kecil maupun besar, baiknya segera bertaubat dan mulai mengamalkan bahwa segala tingkah laku kita diawasi oleh Allah. Sehingga segala yang kita kerjakan haruslah berisi dengan kebaikan, bukan dengan keburukan yang dapat membuat kita mendapatkan dosa. Yang keempat, melihat Allah dengan mata hati. Manusia dapat melihat benda di sekitar dengan kedua mata seperti biasanya, namun saat kita ingin melihat Allah, kita melihat dengan kedua mata, maka kita tidak akan melihat Allah. Namun Allah hanya bisa dilihat dengan mata hati, sebagaimana firman-Nya, la tadrikuhul absaru wa huwa yudriku absara wa huwa latiful khabir. Artinya, dan tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Quran Surah Al-An'am ayat 103. Kita hanya bisa melihat Allah dengan mata hati apabila kita sudah
merasa diawasi oleh Allah. Namun apabila kita tidak merasa diawasi oleh Allah, kita pasti kesulitan untuk melihat Allah dengan mata hati kita. Dan di saat kita tidak dapat melihat Allah dengan mata hati kita, maka kita bisa saja menjadi tersesat dan keluar dari tuntutan Allah. Untuk dapat melihat Allah dari hati, kita haruslah dalam keadaan bersih. Jika hati kita tidak dalam keadaan bersih, akan membuat setan mudah menyesatkan kita. Selanjutnya, yang kelima, semuanya hanya untuk Allah atau zuhud. Secara harfiah, al-zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Sedangkan menurut Harun Nasution, zuhud artinya keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Zuhud termasuk salah satu ajaran agama yang penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Orang yang zuhud lebih mengutamakan atau mengejar kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi daripada mengejar kehidupan dunia yang fana atau sempitas lalu. Hal ini dapat dipahami dari isyarat ayat yang berbunyi Tolamu nafatilau walat taqalimani khairum wal akhiratu qalilud duya mata'ukul. Artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Dari ayat di atas memberikan petunjuk bahwa kehidupan di dunia yang sekejap dan dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, sungguh tidak sebanding. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Orang yang berpandangan demikian tidak akan mau mengorbankan kebahagiaan hidup di akhirat hanya karena mengejar duniawi yang sementara. Orang yang demikian akhiratnya akan terpelihara akan melakukan hal yang negatif. Ia selalu berbuat yang baik-baik saja. Hal yang sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan, jika kamu melihat seseorang yang dianugerahi sifat zuhud dalam dirinya dan selalu lurus sikapnya, maka dekatkanlah orang itu, karena orang itu yang telah meyakini hikmah. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Yang pertama, apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Yang ketiga, mereka yang benar-benar mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang keempat, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal atau berserah diri. Sifat-sifat Allah. Sifat adalah kualitas yang melekat pada zat. Sifat tidak memiliki arti tanpa adanya zat. Sifat Allah yang terkandung dalam asma-Nya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Secara keseluruhan menggambarkan kesempurnaan mutlak bagi Allah dan tidak ada satupun yang menyamainya. Karena itu selain Allah, tidak ada yang boleh dilekati sifat-sifatnya ketuhanan. Adapun sifat Allah diklasifikasikan menjadi 3, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib Allah itu ada 13. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, qodrah, irodah, alim, hayat, sama, basar, kalam. Adapun sebagian ulama yang menambahkan dengan 7 sifat Allah sehingga memiliki 20.
yaitu Qodrah, Murodah, Alimah, Hayan, Sami'an, Basiron, Mutakaliman. Sifat mustahil Allah ada 13 juga. Adam, hudus, fana, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'adud, lebih dari satu, ajzun, karohah, jahlun, mautun, samun, umyun, bukmun. Sifat jais Allah berarti sifat kebebasan Allah Subhanahu wa taala, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan alam semesta untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Contoh cara beriman kepada Allah. Yang pertama, melaksanakan sholat, pendapatan sebagian rizki, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pendapatan sebagian hartanya, baik ketika waktu lapang ataupun sempit, selalu berbuat kearifan, mampu mencegah emosi, mampu memaafkan kekhilafan orang lain, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari kelakuan hina dan tidak mendatanginya lagi, dan meyakini dengan benar rukun iman. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya dan ada kesalahannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.